Hai hai semuanya, gimana kabarnya? Apakah masih suka ngigau kalau tidur? Mimin mau ngasih tahu nih ke kalian. Jagalah orang tua kalian sebaik mungkin, karena kalau sudah tiada, kalian bakal menyesalinya nantinya. Soalnya, di film kali ini temanya tentang seorang orang tua yang sudah meninggal dan menjadi hantu untuk melihat anak-anaknya. Gimanakah kisah selanjutnya? Akankah mereka dihantui terus-menerus? Inilah dia, film dari negeri sawah di Kap The Thailand yang berjudul The Grandmother. Sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa like and share-nya, nyalain loncengnya juga, biar gak ketinggalan cerita film yang lainnya. Oke, saatnya Mimin mulai intronya. Di awal film, kita diperlihatkan suasana malam yang begitu mengerikan. Banyak asap-asapnya. Dan terlihat seorang nenek yang sedang berada di atas kursi roda sedang mencari seseorang yang bernama Mao dan Yok. Tiba-tiba, ada yang menarik dari belakang dan nenek itu pun menghilang. Boom. Keesokan paginya, sang nenek sudah sekarat, terbaring di atas ranjang. Lalu, ada seorang biksu yang mendatangi rumah tersebut. Biksu tersebut dipersilahkan masuk oleh Mao. Mao mengatakan kalau si nenek tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka pun bertemu dengan tukang kebun rumah orang Afrika yang bernama Samle. Samle pun mengatakan hal yang sama. Sampai di dalam rumah, mereka terhenti karena suasana rumah itu yang gelap dan medeni. Ya gue petang-petang lah bos. Keluarga besar nenek pun berkumpul dan dokter mengatakan kalau hidupnya hanya bergantung pada ventilator saja. Perdebatan sesama saudara pun terjadi. Tiba-tiba saja si nenek terbangun dan mengatakan sesuatu. Namun kakak tertua tetap memutuskan untuk melepaskan ventilator tersebut. Sementara itu, di ruangan yang berbeda terlihat seorang anak kecil yang bernama Ang Pao. Ia sedang memasuki ruangan yang cukup gelap, kayak ruangan sejenis gudang gitu. Dia dikagetkan oleh Tong. Tong ini kakaknya Ang Pao. Mereka pun menemukan foto kakeknya bersama dua wanita. Emang sungguh hebat itu kakek-kakek, bisa dapat istri dua lagi. Kemudian, Ang Pao pun membuka sebuah kunci yang ada di depan foto kakeknya itu. Gara-gara itu, sekeluarga diteror hantu. Hantunya ini nggak kayak di Indo, tapi di sana itu hantunya malah cantik-cantik semua. Hantu apa Mandarin gitulah. Tiba-tiba, mereka dipanggil ayahnya dan segera meninggalkan kunci tersebut terbuka begitu saja. Anak bungsu sang nenek yang bernama Tinoy pun datang. Ia datang bersama Yok. Lalu mereka masuk ke dalam ruangan si nenek. Tapi saudara-saudaranya yang lain malah sudah menjabut ventilatornya si nenek. Ya, kemudian si Tinoy marahlah kepada kakak-kakaknya karena tidak menunggunya saat melepas ventilatornya. Pergelutan pun terjadi. Mereka mau saling baku hantam, tetapi gak jadi. Ya, sangat membagongkan sekali. Lalu mau membacakan surat wasiat yang ditinggalkan sang nenek. Isinya yaitu, di malam pertama nenek ingin Yok yang mengurus jasad si nenek. Dan semua anak-anaknya si nenek disuruh beristirahat di tempat tidur masing-masing yang sudah disediakan. Kemudian permintaan selanjutnya sang nenek, setelah tengah malam nenek ingin disediakan makanan favoritnya. Setelah itu, surat wasiat yang kedua baru bisa dibuka. Kalau surat wasiat pertama sudah terlaksana. Saat semua keluarga beristirahat, tiba-tiba sang nenek menghantui mereka semuanya, mulai dari anak tertuanya yang sibuk dengan saham yang sedang turun. Ya lah, mboknya lagi mati kok ya, saya mikir ke saham gitu.
Lalu nenek itu pun juga mendatangi sang biksu. Sang biksu pun juga ketakutan. Emang kayaknya di sana itu biksu ada ketakutan sama hantu sih ya. Kemudian nenek juga menghantui anak perempuannya yang sedang bersama si angpau dan anak perempuannya. Mereka pun ketakutan hingga menangis sejadi-jadinya. Bahkan si angpau pun sampai mengompol di celana. Ngompolnya pun banyak banget kayak lagi banjir itu loh. Sang nenek kemudian juga mendatangi Tinoy. Di sini terlihat Tinoy lah yang paling bersedih. Dirinya melihat kenangan bersama neneknya tersebut. Dia juga malah mendem anggur merah di saat tengah malam itu. Saking depresinya, jadi ya Tinoy mendem-mendeman gitu. Waktu pun berlalu, kemudian nenek dan semua keluarga berkumpul di meja makan keluarga, kecuali si Tinoy. Tinoy malah terlelap tertidur karena mabuk berat. Anak-anak sang nenek telah menyiapkan makanan favoritnya nenek. Nenek yang didudukan di kursi, tiba-tiba kepalanya jatuh ke meja dan ketika ditegakkan lagi, nenek itu pun malah menggigit daging ayam yang nampak lezat. Tak disangka-sangka, setelah daging ayamnya itu diambil, kepala nenek jatuh lagi ke meja dan membuat bulu kuduk semuanya yang ada di situ merinding ketakutan. Tetapi sang nenek kini malah melahap mie. Ini kayaknya sang nenek lapar ini. Kalau ono wae sutradara nilai gawe iki. Tiba-tiba lampu di tempat itu pun mati dan terdengar suara seperti benturan ke meja. Ternyata ada sosok lain, yaitu hantu wanita yang berada di atas meja. Dan hantu tersebut menunjuk ke arah Mao dengan sebuah pisau. Wah, hantunya hebat ini. Iso nggo pisau barang hantune, iso gejeng barang ora goib. Hantu itu pun berkata, kalau saat ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Cerita pun flashback ke masa lalu, yang diceritakan bahwa hantu wanita ini adalah istri kedua dari sang kakek. Saat itu, si nenek sedang hamil. Istri keduanya pun merasa tidak dicintai lagi, soalnya kasih sayangnya kayak cuman buat si nenek doang, dan berniat untuk meracuni si nenek. Mengetahui hal itu, sontak sang kakek kemudian menyuruh Mao untuk menangkap istri kedua sang kakek ini dan merantainya di sebuah ruangan. Hingga akhirnya istri kedua pun depresi dan akhirnya memilih jalan pintas gantung diri dan arwahnya menjadi gentayangan. Cerita kembali lagi ke masa sekarang. Hantu tersebut mengatakan akan membunuh semua orang di dalam rumah ini dan ternyata semua orang sudah melarikan diri. Hanya tinggal Mao saja. Dan Mao pun segera pergi. Mao kemudian mendatangi Samle dan menanyakan jimat kepada Samle. Samle pun menunjukkan jimatnya. Dan lucunya ternyata jimat Samle itu adalah si biksu tadi yang sudah bersembunyi terlebih dahulu. Biksunya apik iki. Lalu semua orang pun mencari tempat persembunyian yang aman. Terlihat sepasang suami istri memasuki toilet. Namun mereka kaget karena anaknya yang sedang santai buang air besar di sana. Ambune mantep kudaan. Aduh. Cerita beralih lagi ke Samle yang berada di kamar mendengar suara ketukan pintu lagi. Dia pun dengan emosi membuka pintunya dan ternyata itu adalah sosok hantu wanita tadi. Alai! Oh, ชัดเจน เป็นผีใช่ไหมเกี่ยวกับครูเป็นคนแอฟริกาแล้วคนตามสวนด้วย Tetapi respon Samle pun tak terduga. Karena Samle malah memarahi hantu itu, malah hantunya yang takut kepada Samle. Kemudian saat hantunya udah pergi, Samle pun ikutan keluar karena dipanggil Mao. Sang biksu pun yang bersembunyi juga ikutan keluar karena ketakutan kalau sendirian di situ. Hantu wanita tersebut lalu masuk ke toilet dan mendapati angpau yang sedang buang air besar. Hantu itu pun mencium-cium baunya. Dan tidak tahan dengan baunya, ia pun kembali keluar.
Hantu itu pun bertemu lagi dengan Samle, tukang kebun Afrika itu, yang pada akhirnya Samle pun menggedok kepalanya si hantu hingga kapok. Ini mah hantu takut sama manusia. Aduh. กูบอกมึงแล้วใช่ไหมฮะ Angpo pun sudah selesai buang air besar dan dijemput oleh Tong. Kemudian mereka pun bisa berkumpul bareng-bareng lagi. Di sini biksu itu mengatakan kalau mereka tidak bernapas, hantu itu tidak dapat mengetahui keberadaan mereka. Tidak menemukan siapapun, sang hantu pun kemudian mengamuk dan mereka semua refleks melarikan diri. Sang kakek tetua bersama anaknya memasuki ruang makan neneknya tadi dan anaknya mengatakan kalau tempat berbahaya adalah tempat teraman. Kata-kata pokok ngaco ini. Namun hantu tersebut malah menemukan mereka dengan mudah. Lalu hantu itu pun menusuk tusukan pisaunya ke meja makan. Untungnya tidak kena mereka berdua. Kemudian mereka berhasil kabur setelah pisau si hantu tidak bisa dilepas dari meja makan. Hantunya terlalu mempeng gile anu gojol-gojol pisau. Tadi saya bisa metu mesone. Di luar rumah terlihat dua orang sedang mengawasi rumah itu. Mereka kebingungan karena melihat banyak yang mondar-mandir di rumah ini. Mereka juga melihat kalau Samle lagi kejar-kejaran sama hantu tadi. Cerita beralih ke pasangan suami istri yang mencoba untuk kabur. Namun hantu wanita itu muncul di depan mobil dan dilalah mesin mobil tidak mau menyala. Mereka pun panik, namun kemudian hantu tersebut menghilang dan mesin juga dapat menyala. Syukur iso udah menah mesinnya. Tetapi selepas itu duar, hantu pun ternyata di dalam mobil dan akhirnya mereka disayat-sayat dengan pisau. Akhirnya mereka babak belur. Diperlihatkan Angpau dan Tong bersembunyi di sebuah lemari. Mereka mengintip hantu tersebut lewat celah-celah lemari tersebut. Hantu tersebut pun lewat depan lemari hingga mereka berdua sangat ketakutan, bulu kuduk pun merinding. Tetapi untungnya hantunya cuma lewat saja dan mereka mau keluar dari lemari. Tiba-tiba saja Samle datang mengejutkan mereka. Emang orang Afrika ini ngakak sih ini. Lalu mereka keluar dari lemari dan bertemu dengan Yok. Mereka bersembunyi di bawah ranjang. Namun saat hantu malah mendatangi dan menarik kaki Angpau, terjadilah saling tarik-tarikan antara Yok dan hantu. Untung kakinya tidak putus ya. Cerita pun berpindah ke Mao dan Samle yang sedang mendatangi ruangan yang cukup gelap, namun menemukan penyebab teror hantu wanita itu tadi, yaitu guci yang telah terbuka, yaitu guci yang di awal film tadi yang dibuka oleh Angpau. Ternyata guci itu berisi arwah dari istri kedua kakek tadi. Di sini mau menanyai Samle, kamu bisa nggak membacakan mantra untuk memasukkan hantu tersebut ke dalam guci? Samle pun mencobanya, tetapi mantranya kocak. Ia menambahkan kata-kata gitu. Jadi kocak. Biksu pun kemudian datang ke situ dan membacakan mantra yang sesungguhnya. Hantu wanita tadi pun tertarik kembali masuk ke dalam guci. Namun kemudian hantu itu kembali keluar gara-gara Samle yang sembarangan malah mengebuka guci itu lagi. Samle. Dan akhirnya hantu itu pun datang ke tempat Tinoy. Hantu itu mau membunuh Tinoy, tetapi biksu itu segera membacakan mantranya lagi. Hantu pun kembali masuk ke dalam guci. Untung Samle nggak ngebuka guci itu lagi. Keesokan harinya mereka semua berkumpul dengan membawa guci hantu itu biar gak keluar dari guci lagi. Mao dan Yok kemudian datang membacakan surat wasiat kedua yang isinya menyuruh mereka membawa nenek ke tempat suaminya dimakamkan sebagai penghormatan terakhirnya. Baru setelah itu surat wasiat ketiga boleh dibuka. Cerita berpindah di jalan yang sedang ada polisi lalu lintas sedang memeriksa kendaraan yang lewat. Terlihat
seorang pria botak yang kedapatan membawa pil koplo. Polisi pun mengira kalau itu adalah narkoba. Namun, pria tersebut mengeles dan mengatakan kalau itu vitamin C biar sehat. Lantas, polisi itu pun percaya aja. Malah polisi juga ngecobain pilnya tadi dan meloloskan si pria botak itu tadi. Namun ya sepertinya polisi tersebut sudah dibohongi. Ya telah melahap narkoba itu. Polisi itu pun kayak orang kurang sitek loh. Datanglah mobil yang dinaiki nenek beserta keluarganya. Mereka pun diperiksa oleh polisi. Polisi yang memeriksa biksu karena biasanya yang mengakibatkan keonaran malah seorang biksu, kata polisi tadi. Ini yang polisi yang memeriksa ini yang tadi ya, yang menelan pil koplo tadi. Biksu itu pun disuruh meniup sebuah alat pendeteksi alkohol. Namun biksu tersebut aman, tidak memakai narkoba. Polisi kemudian melanjutkan pemeriksaan yang ada di belakang. Dia menanyakan, siapa itu? Biksu pun menjawab, itu ibu saya. Selesai diperiksa, mobil mereka kemudian dipersilahkan jalan kembali. Selepas mobil itu jalan, polisi tadi malah kayak orang gila karena minum pil koplo tadi yang akhirnya joget-joget sendiri. Temannya pun keheranan. Beberapa saat kemudian, sampai di pemakaman. Mereka didatangi dua orang yang mengawasi rumah mereka sebelumnya. Mereka membawa pistol dan ingin membawa si nenek. Tapi konyolnya, mereka malah tidak sengaja menembak biksu. Dan biksu itu berkata, kenapa cuma aku sendirian yang kena tembak? Kan di sini ada banyak orang. Apes. Kemudian, perampok itu membawa nenek kabur. Lalu, mereka kemudian mau membawa biksu itu ke rumah sakit terdekat. Karena kalau kejauhan, nanti nyawanya malah tidak bisa tertolong. Di tengah perjalanan, ada razia lalu lintas lagi. Di tempat razia itu terlihat polisi menemui kendaraan mereka. Mereka kembali diberhentikan dan diperiksa lagi. Di sini, polisi melihat sang biksu yang mukanya sudah sangat pucat karena kehabisan darah. Kemudian, polisi itu menanyai si biksu itu, guci apa ini yang dibawa biksu? Kan polisinya yang kiranya itu guci yang isinya itu adalah narkoba itu. Lalu dibukalah guci itu dan pada akhirnya hantu itu pun muncul kembali. Tapi polisi pun terkaget, dari kapan ada wanita di sampingnya itu. Setelah diperiksa, biksu pun membacakan mantranya lagi untuk memasukkan hantunya ke dalam guci lagi. Hantu pun kemudian masuk kembali ke guci. Dan sesampainya di rumah kakak, tetua marah kepada Tinoy karena nenek telah diculik. Mereka pun ribut akan kembali baku hantam lagi, tapi nggak jadi lagi. Wah, ini kayaknya film ini nggak ada baku hantamnya sih. Lalu telepon Tinoy berdering dan diangkatlah. Ternyata itu penculiknya tadi. Ia menginginkan uang tebusan yang berjumlah sangat besar. Kakak paling tua pun mengajak kedua anaknya untuk pulang. Namun anak-anaknya berdua itu malah mengatakan, kalau seandainya ayah meninggal lalu jasad ayah diculik, harus bagaimana? Tanda tanya. Kemudian waktu berjalan sampai keesokan harinya, kakak tertua tiba-tiba datang ke rumah kembali dan bersikap baik. Mungkin dia sudah mikir setelah apa yang dikatakannya oleh kedua anaknya tadi malam. Penculik nenek itu pun menelepon lagi dan meminta tebusan. Mereka semua mengumpulkan uang, namun masih kurang. Tinoy pun mencari pinjaman kepada Bos Dang. Namun, Tinoy harus bertarung dulu dengan Bos Dang. Kalau Tinoy berhasil menang, dia akan dipinjami uang oleh Bos Dang. Tinoy pun bertarung melawan Bos Dang. Dalam sekali tonjokan, Tinoy pun berhasil menumbangkan Bos Dang. Kemudian Bos Dang meminjami uangnya ke Tinoy. Cerita beralih ke rumah nenek. Ternyata penculik nenek mendatangi rumah dan menangkap semua anak-anak si nenek termasuk si biksu juga. Namun mau dengan santai berada di belakang penculik tersebut. Tinoy pun bersama Yok sampai di rumah kaget melihat semua orang yang telah diikat. Maupun kemudian meminta uangnya kepada Yok dan Yok pun ternyata di pihak Mau.
Tinoy pun mengamuk dan menyerang Mao. Namun Tinoy diancam kalau neneknya akan dimutilasi kalau Tinoy berani ngelawan. Tinoy pun kemudian memeluk sang nenek dan tiba-tiba asem jebulno kabeh kuwi meng prank si nenek. Sungguh keterlaluan si nenek ini. Emang saya sebagai penonton film ini juga jengkel karena ternyata itu semua cuma akal-akalannya si nenek. Ternyata semua ini telah direncanakan oleh nenek. Mao dan Yok, dokter dan dua pencuri itu tadi juga terlibat. Si nenek melakukan semua ini ternyata ada alasannya, karena anak-anaknya tidak akur, jadi sesama saudara itu saling menjelek-jelekan. Jadi si nenek mengatur semua ini agar anak-anaknya bisa akur, damai sejahtera gitu. Nenek lalu menceramai anak-anaknya tersebut. Sang nenek kemudian membacakan surat wasiatnya yang terakhir. Semua akhirnya mendapat warisan, tetapi Tinoy harus menikahi Yok dulu, baru semua anggota keluarga bisa mendapat warisan. Selepas itu, lalu Yok dan Tinoy menikah, dan waktu sesi foto-foto, tiba-tiba nenek memejamkan matanya dan selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah sayangilah kedua orang tuamu dan juga sayangilah saudaramu. Janganlah saling ada dendam di antara saudaramu, sebab kalau orang tua kalian melihat kalian bertengkar terus, mereka akan sedih, dan kalau orang tua kalian sudah meninggal, kasihan juga orang tuamu di sana. Oke, itulah alur cerita film The Grandmother dari Thailand yang bikin kita semua hahaha. Ya, jangan lupa di like, share, and subscribe-nya biar channel ini bisa berkembang lagi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.